Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperagakan cara membuat absensi ujian dengan menggunakan Google Form, di mana nanti sebagai pengawas langsung bisa melihat, memantau siapa saja anak yang telah mengerjakan soal ujian, siapa saja yang telah mengisi absen. Buat kita kesini ke bagian baru, kita buat Google formulir. Ini kita kasih judul, misalnya ini judulnya adalah absensi ujian ya namanya. Bagian atas ini kita klik saja, nanti akan sama dengan ini tulisannya. Kemudian bagian pertanyaan, misalkan kita isi dengan kelas saja dulu, kelas kita misalkan mulai dari kelas 10 IPA 1. Selanjutnya ini diisi, wajib diisi. Kemudian berikutnya kita buat tambahkan bagian. Nah, bagian kedua misalkan ini kita arahkan ke kelas 10 IPA 1. Nah, nanti untuk 10 IPA 1 ada namanya. Kemudian nama ini nanti kita siapkan supaya kita mudah ngeceknya. Jadi untuk nama siswanya kita siapkan. Kemudian kita buat bagian berikutnya. Ini jangan lupa diisi wajib ya, diisi wajib. Kemudian bagian jangan lupa beri bagian keempat 10 IPA 3. Lanjut bagian terakhir, kemudian kita tambah satu bagian lagi untuk mata pelajaran. Nah, di bagian 10 IPA 1 kita ambil namanya, ini sudah saya siapkan nama anak-anak 10 IPA 1. Saya copy aja, saya pindah ke absensi 10 IPA 1. Nah, nanti di bagian setelah langkah 2 kita langsung berangkat ke buka bagian 6, yaitu mata pelajaran. Nah, lanjut ke bagian kelas IPA 2 seperti itu juga. Kemudian bagian lanjut bagian, kita langsung ke bagian akhir. Kelas 10 IPA 3 juga seperti itu. Kita isi dengan nama pertanyaannya, nanti opsi satunya dengan nama 10 IPA 3. Di bagian ini kita ganti dengan lanjut ke pelajaran. Begitupun yang 10 IPS. Nah, setelah itu kita ke bagian mata pelajaran. Yang ini juga dibuat ke halaman 6. Untuk mata pelajaran kita isi dengan nama mata pelajaran yang akan diuji. Nah, selanjutnya kita cek lagi dari atas. Ini tadi untuk bagian pertama, supaya kalau anak IPA 1 mengisi, dia hanya mengerjakan memilih nama yang ada di 10 IPA 1. Jadi dia tidak melewati tahap di bagian berikutnya. Jadi caranya di bagian titik 3 di bawah ada pilihan yang kedua, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, kita lanjut yang kelas 10 IPA 1, kita buka ke bagian 1, ke bagian 10 IPA 1. Kalau yang kedua kita lanjut ke bagian 10 IPA 2, begitupun seterusnya. Nah, kalau sudah begitu nanti
anak tidak akan mengerjakan mengisi kalau bukan kelas yang dia pilih. Kita ke bagian pengaturan. Di bagian pengaturan sini, di bagian presensi, tombol ini kita hilangkan. Kemudian bagian konfirmasi ini kita isi dengan link soal. Di sini kita telah membuat soal. Misalnya soal yang saya buat ini misalnya kuis matematika. Kita ambil linknya, kita perpendek aja tautannya, kemudian kita salin, kita close, kita pindah ke sini. Di bagian presensi di sini kita isi dengan linknya seperti itu, baru kita simpan. Nah selanjutnya nanti kita perhatiin jauh, kita kembali, kita 10 IPS misalnya ngisi, karena kita adalah siswa 10 IPS. Ke berikutnya, nah di sini anak hanya mengisi di bagian kelas 10 IPS saja, misalnya namanya Amir Kadapi. Setelah itu dia berikutnya, kemudian dia memilih mata pelajaran ujiannya, misalnya dia sosiologi, kemudian dia kirim. Nah di sini nanti linknya dia akan memperoleh link soal, misalnya ini soal sosiologi. Maka begitu anak mengklik itu, dia nanti akan pindah ke halaman soal. Nah selanjutnya di bagian guru spreadsheetnya, misalnya kita buat namanya absen ujian, kita buat baru. Nah ini adalah tampilan standar dari spreadsheet yang tadi. Di sini berisi tanggal, jam, menit, detik, kemudian di sini kelas berdasarkan pertanyaan yang pertama tadi. Ini pertanyaan kedua, bagian yang kedua yang berisi kelas 10 IPA 1 tadi. Ini 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPS. Ini sosiologi. Kita buat di sini, klik kanan, kita ambil, sisipkan kolom sebelah kiri. Nah di bagian kiri di sini kita pakai ini, saya copy, paste, enter. Nah jadi ini sebenarnya menggabungkan antara kolom, digabungkan mulai dari D, digabungkan dengan E, gabungkan dengan F, gabungkan dengan H, G, gabungkan dengan H. Jadi ID-nya Amir Kadapi sosiologi. Ini artinya Amir Kadapi, satu anak ini mata pelajarannya sosiologi. Coba lagi isi sebagai siswa, kita isi misalnya kelas 10 IPA 2. Berikutnya Abelia misalnya, kemudian berikutnya fisika misalnya, si Abelia, kirim. Nah nanti Abelia juga mendapatkan link soal. Nah ini sudah masuk 10 IPS dan 10 IPA 2. Di sini ada ID-nya Amir Kadapi sosiologi, Abelia fisika. Yang berikutnya kita tambahkan sheet di sini. Misalnya kita namakan sheet ini kita rename. Sedangkan ini misalnya kita ubah namanya, kita ganti nama dengan absen misalnya. Nah selanjutnya di bagian rekap ini kita masukkan semua data siswa. Ya di sini misalkan di bagian pertama ini namanya fisika. Maka nanti kita cek semua anak-anak di sini apakah sudah mengerjakan fisika. Maksudnya ngecek apakah ada nama anak dan fisika
nama anak digabung dengan fisika di bagian absen ini. Jadi rekap ini kita hanya merekap dari sekian banyak itu. Oke, untuk rumusnya sudah saya buat di sini. Nanti bisa di copy langsung. Ini namanya respon, ini saya ganti absen karena di sini adalah absen. Kemudian ini 7 ganti 8. Nah, ini artinya dia mengecek flow up ini mengecek B2 dengan C3. B2 itu yang ini, C3 itu ini digabung, kemudian B2 dengan fisika ini ada Lia fisika, itu dicek berdasarkan data di absen ini, urutan ke-8 itu apakah sama dengan C1 ini, apakah sama dengan fisika. Kalau ada yang sama, dia mengatakan sudah, tapi kalau nggak ada yang sama, dia mengatakan belum. Nah, di kolom ke-8 kita lihat di sini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini mata pelajarannya. Jadi dia ngecek nama anak ini digabung dengan mata pelajarannya itu apakah sama dengan urutan yang ini, yang di bagian ini urutan ke-8, apakah nilainya sama dengan mata pelajaran yang tertulis di sini. Jadi ini kita copy juga, kita tarik aja dulu ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini semuanya belum karena belum ada data yang mengerjakan. Kemudian kita copy lagi ini, kita paste di bagian sini, paste. Nah, tapi kita harus melakukan pengeditan. B2 ini diganti dengan nama yang di sini, yaitu F2. Kemudian C2-nya kita ganti dengan di sini. Nanti di sini G2. Ini juga diganti dengan G2. G2 G1. Nah, kita enter. Nah, di sini masih dikatakan belum karena kita belum isi nama mata pelajarannya. Kalau kita isi dengan mata pelajaran fisika, nah maka si Amelia ini dikatakan di sini sudah, sedangkan yang lain belum. Oke, untuk yang lain saya buat rumus yang sama. Ya baik, ini sudah saya buat rumus yang sama semua. Tetapi nanti kalau kita ngerjakan, kalau kita ngoreksi, ini kita akan kesusahan karena semuanya sama dan banyaknya antara kata sudah dan belum ini sama banyaknya. Jadi untuk itu kita buat warna lain nih. Caranya kita tandai dulu, kemudian di bagian format, di sini ada format bersyarat, kita masukkan format bersyarat. Kemudian di sini kita pilih warnanya. Kalau saya lebih suka warna merah. Kemudian di sini diisi dengan teks berisi. Nah, teks berisi dikasih isi formulanya. Ini untuk yang belum. Nah, selesai. Jadi semua yang dengan kata belum dia akan berwarna merah. Kita cek di sini. Di sini ada yang yang sudah. Saya ulangi, kita format, kemudian font bersyarat, kita pilih warna merah, kemudian di sini berisi dengan kata belum. Selesai. Nah, untuk yang sudah, ini warnanya lain, dia bersih. Jadi nanti kalau misalnya merah semua, berarti belum ada yang ngerjakan. Jadi kalau sudah
sudah ada yang seperti ini, maka sudah ada yang mengerjakan. Oke, ini sudah semua saya buat. Ini kita ganti, kita isi fisika, yang ini kita ganti dengan sosiologi. Untuk Amir Kadapi di sini sudah berwarna bukan merah lagi. Oke, kita coba dengan respon lain. Nah, ini kita isi misalnya 10 IPA 3 misalkan. Berikutnya kita isi absen 10 IPA 3 misalnya Aulia Haq. Kemudian berikutnya, nah setelah itu kita ambil dia fisika, kirim. Nah, nanti yang di bagian ini pastikan ini semuanya linknya fisika dan sosiologi seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke absensi ujian. Kita lihat Aulia Haq sudah putih, berarti dia sudah mengerjakan. Kita lihat di bagian absensi, nah sudah ada Aulia Haq fisika. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.